Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kita sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang penuh dengan kasih, Engkau Allah yang menyediakan rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan bagi setiap kami. Kami berterima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh ada di tengah-tengah kami. Kami mau duduk diam diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, setiap kata kalimat ada tanda kuasa dan mukjizat. Lidah bibir perkataan yang Kau kuasai dari surga. Bahkan Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang mengurapi, agar hamba-Mu boleh menjadi berkat yang besar bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Segala yang jahat, segala kelemahan tubuh kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan kami Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas kepercayaannya. Saya boleh melayani saudara pada siang sore hari ini. Terima kasih kepada yang terhormat yang saya kasihi, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk setiap seluruh jemaat Allah yang memenuhi Gereja Tiberias Gading Nias. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih bisa lebih semangat lagi, lebih kompak lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Karena waktunya sudah cukup banyak lewat. Mari sama-sama kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang Tuhan kasih, Tuhan yang taruh di hati saya. Bisa tolong ditampilkan di layar. Tema khotbah saya adalah Fearless Living, atau hidup bebas dari ketakutan. Apa tema khotbahnya saudara? Hidup bebas dari ketakutan. Rancangan besar Allah, saudara dan saya hidup penuh dengan damai sejahtera. Katakan amin saudara. Karena di mana ada damai sejahtera Allah, di situ ketakutan, kekhawatiran tidak dapat menguasai. Tetapi rancangan besar iblis adalah mencuri damai sejahtera Allah tersebut. Karena ketika tidak ada damai sejahtera yang dari Allah, maka saudara dan saya akan mengalami ketakutan. Damai sejahtera tidak ada kaitannya dengan kelimpahan materi. Karena ada banyak orang secara materi mengalami kelimpahan, tapi tidak memiliki damai sejahtera. Tapi ada beberapa orang mungkin secara materi mereka mengalami kekurangan, tapi mereka memiliki damai sejahtera yang dari Allah. Mereka boleh mengalami sukacita yang luar biasa. Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Kalimat yang pertama kali, Matius 28 ayatnya yang kelima. Ketika Yesus bangkit dari maut, kalimat pertama yang disampaikan malaikat kepada para perempuan yang hadir ke dalam kuburan Yesus itu adalah kalimat ini. Sama-sama kita baca Matius 28 ayatnya yang kelima. 3, 2, 1, ya. Akan tetapi sebab aku tahu kamu mencari Yesus. Bilang kiri kanan saudara, janganlah kamu takut. Jadi ketika Yesus pertama kali bangkit dari kematian, kalimat pertama yang malaikat sampaikan kepada para perempuan, para ibu di tempat ini, para kaum muda putri di tempat ini, ya, malaikat mengatakan jangan takut, janganlah takut. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan membuat yang saudara takuti menjadi sebuah kesaksian yang indah. Katakan amin. Kalimat pertama yang Yesus sampaikan ketika Yesus bangkit dari kematian. Kalimat pertama yang disampaikan kepada para murid-murid. Matius 28 ayatnya yang ke-10. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Maka jangan takut. Ketika malaikat pertama kali bangkit dari memberitakan kabar kebangkitan Yesus, kalimat pertama yang malaikat sampaikan adalah jangan takut. Kalimat pertama ketika Yesus bangkit dari kematian yang disampaikan kepada para murid-muridnya, jangan takut. Beberapa hamba Tuhan mengatakan ada 365 kali kata kalimat jangan takut. Saya nggak pernah hitung gitu, tapi saya nggak tahu. Tapi saya mau bilang sama saudara bahwa Alkitab mengatakan jangan
Jangan takut, karena mengapa? Karena ketika Yesus bangkit dari kematian, saudara dan saya memiliki jaminan. Ketika Yesus mengalahkan maut, saudara dan saya memiliki dasar untuk hidup bebas dari yang namanya ketakutan. Mungkin saudara menasihat dan berkata, Pak Pendeta, saya nggak takut Pak Pendeta, saya orang yang cukup berani. Saya berikan beberapa sinonim atau kalimat sama yang artinya kurang lebih sama dengan takut. Kalau saudara mengalami sering cemas, itu berasal dari yang namanya ketakutan. Kalau saudara mengalami yang namanya suka khawatir, itu berasal dari yang namanya ketakutan. Kalau saudara orang yang paling gampang marah, sumbu pendek, dikit-dikit langsung marah, itu berasal dari orang yang ketakutan. Kalau saudara orangnya so intens, tegang banget, apa-apa ketakutan, itu berasal dari ketakutan. Kalau saudara orangnya susah tidur, kalau saudara orangnya suka cemas, saudara orangnya suka khawatir, itu berasal dari benih yang sama. Namanya apa? Ketakutan. Ada orang takut tidak dihargai, ada orang takut tidak dianggap, takut ditolak, takut merasa sendirian, takut ditinggalkan. Ada orang juga yang merasa takut ketahuan. Ketahuan apa? Dosanya takut ketahuan. Takut ketahuan apa? Kesalahannya takut ketahuan. Ada banyak suami-suami pulang ke rumah, HP-nya dibersihin, clear history. Amin bapak-bapak. Tapi perempuan lebih canggih daripada CIA. Ada banyak suami-suami kalau tidur HP-nya dikekep sama dia. Bahkan ketika mati dia bawa HP-nya. Ada banyak istri suami-suami kalau pulang ke rumah, istri uangnya ditaruh di kaos kaki. Ada banyak istri-istri saudara kalau belanjaannya disembunyikan. Dia gali tanah 200 meter ke bawah. Disembunyikan di situ, takut. Perasaan takut adalah perasaan tertua yang manusia miliki. Salah satu perasaan tertua yang manusia miliki. Tercatat di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-10. Ia jawab Adam kepada Allah, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Kejadian 3 ayat yang ke-10, ketika manusia jatuh di dalam dosa, ia menjadi takut. Grand design iblis, senjata terbesar iblis adalah menaruh ketakutan. Iblis mau saudara mengalami ketakutan. Iblis mau saudara melihat ketakutanmu lebih besar daripada Tuhanmu. Saya kutip dalam sebuah kutipan yang suka dipakai oleh orang-orang saudara. Kalimat takut dalam terjemahan Inggris yang menggunakan kata fear. Fear itu adalah false, evidence, appearing, real, emosi palsu, tidak nyata, tetapi tampak nyata. Iblis akan membuat saudara kelihatannya nyata. Engkau bangun pagi para wanita, engkau pegang bagian tubuhmu ada benjolan, iblis langsung taruh di pikiranmu, kanker. Ketika engkau bangun pagi dengar berita yang buruk, iblis akan bilang kejadian sama kamu. Makanya fear adalah emosi yang tidak nyata, emosi palsu, tidak nyata, tetapi nampak nyata. Berapa banyak anak Tuhan yang hidup dalam ketakutan? Berapa banyak anak Tuhan yang gak bisa tidur malam hari karena ketakutan? Berapa banyak anak Tuhan masih di awal bulan tapi dicuri oleh ketakutan hari depan? Berapa banyak anak Tuhan masih di awal bulan tapi otak pikirannya udah di akhir bulan? Berapa banyak anak Tuhan yang mikirin hari depan, ketakutan, mencuri damai sejahtera hari ini, mencuri kekuatan hari ini, padahal belum terjadi. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yuk sama-sama kita baca Roma 8, ayatnya yang ke-15. Saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati, kita kasih kemuliaan, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yuk sama-sama Tiberias Gading Nias, yang di rumah juga yang ada di tempat gereja. 1, 2, 3, iya. Stop saudara, baca lebih keras lagi biar yang di rumah dengar. 1, 2, 3, ya. Sebab tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita, ya Aba, ya Bapa. Bilang kiri kanan saudara, katakan oleh Roh Kudus kamu jadi anak Allah. Bilang sama yang baru ngomong, jangan mau jadi perbudakan.
Ada banyak orang dibebaskan oleh Yesus dari kutuk perbudakan dosa, dia menghamba kepada perzinaan. Ada banyak orang, Yesus mati di kayu salib, membebaskan dari namanya dosa, dia menghamba kepada yang namanya ketakutan. Bahkan ada anak banyak muda hari-hari ini menjadi budak dari cinta sedap. Bucin hashtag. Budak cinta hashtag najis. Banyak orang hari-hari ini ngaku anak Tuhan, tapi masih hidup dalam ketakutan. Kebangkitan Yesus menjadi jawaban bahwa engkau dan aku tidak perlu lagi bersembunyi dalam ketakutan. Kebangkitan Yesus menjadi dasar iman orang percaya. Kebangkitan Yesus adalah pondasi dari kekristenan. Saya tulis dalam slide saya, hidup di dalam kuasa kebangkitannya adalah suatu kehidupan yang jauh lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, kehidupan yang jauh lebih baik. Bilang kiri kanan saudara, Yesus siapkan yang jauh lebih baik. Bilang sama yang baru ngomong, berhenti nengok ke belakang. Amin. Kita lihat dasar kebenaran firman Tuhan saudara. A way to live without fear. Langkah atau cara menjalani kehidupan tanpa ketakutan. Ada 5 fakta kebenaran yang akan saya bagikan pada sore hari ini. Tapi karena waktunya mungkin gak cukup, saya akan bagikan 3. 2 nanti saya akan bagikan di hari Rabu saudara. Ada 5 kebenaran fakta mengapa orang Kristen tidak perlu hidup dalam ketakutan. Fakta yang pertama, mengapa kita anak-anak Tuhan tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Engkau anak-anak muda, jangan takut gak dapat jodoh. Engkau anak-anak muda, jangan takut karena imanmu kepada Kristen, masa depanmu gak akan diberkati. Engkau para pengusaha, jangan takut miskin, Tuhanmu kaya. Engkau anak-anak muda, jangan takut karena imanmu kepada Kristen gak dapat bagian. Engkau yang hadir hari ini anak-anak muda, jangan takut, Tuhanmu berkuasa. Tuhanmu apa? Tuhanmu berkuasa. Manusia gak berkuasa, Tuhanmu berkuasa. Jangan takut kekurangan, jangan takut miskin, jangan takut tidak dianggap, jangan takut tidak saudara orang tinggalin saudara. It's okay, Yesus tidak pernah tinggalin saudara. Kita lihat kebenaran, kasih kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Mantap jiwa. Yang pertama, fakta, catat dalam catatan saudara. Mengapa kita orang Kristen tidak perlu takut? Fakta yang pertama, Jesus tell us the truth. Mengapa kita tidak perlu takut? Mengapa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, dalam ketakutan? Karena kita tahu bahwa Yesus selalu menggenapi perkataannya. Katakan amin. Yesus selalu, apa yang dia ucapi, dia genapi. Apa yang dia janjikan, dia tepati. Apa yang tertulis di Alkitab, kalau saudara percaya dengan imanmu, pasti terjadi dalam setiap hidup orang percaya. Yes, katakan. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, buang Alkitabmu. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, berhenti jadi Kristen. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, semua isi Alkitab bohong. Ada banyak orang sejarah mencatat, ada banyak orang mengaku Tuhan, ada banyak orang mengaku nabi, ada banyak orang mengaku berkuasa. Bahkan tadi saya baca berita, Leah Eden meninggal. Tahu Leah Eden? Saudara, Leah Eden meninggal. Kalau saudara baca yang mengaku sebagai Tuhan itu, jangan tungguin 3 hari, dia gak akan bangkit. Kalau dia bangkit jadi agama baru itu. Semua pendiri agama memiliki tanggal lahir. Semua pendiri agama memiliki tanggal mati. Tapi hanya Yesus yang memiliki tanggal kebangkitan. Hanya Yesus yang punya tanggal kebangkitan. Gak ada. Ketika Yesus bangkit dari kematian, kita bisa buktikan perkataan Yesus ya dan amin. Semua perkataannya, dia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dia genapi apa tidak? Dia mati di kayu salib bagi saudara dan saya, digenapi apa tidak? Dia bangkit pada hari ketiga, digenapi apa tidak? Dia naik ke surga, digenapi apa tidak? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa jadi pembela bagi saudara saya, digenapi apa tidak? Yang terakhir kita tinggal menantikan dengan iman. Yesus datang kedua kali menjemput saudara dan saya, pasti digenapi. Jangan cuma tepuk tangan, bertobat. Tapi gak bertobat. Saya kadang suka bingung sama anak Tuhan, gereja males, baca firman gak pernah, hidup ngaco, masuk surga, yakin dengan iman.
Lu punya orang dalam apa gimana? Saya mau bilang sama saudara, kita buka kebenaran firman Tuhan ya saudara, yuk biar saudara saya bisa mengerti. Roma 1 ayat yang keempat, Roma 1 ayat yang keempat, sama-sama kita baca saudara. 3, 2, 1, ya. Dan Roh Kekudusan dinyatakan bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus. Sama-sama bilang sama saya, Yesus Allah yang berkuasa. Pegang janji Tuhan. Apapun yang saudara imani dari firman Tuhan ini, pasti digenapi. Jangan pernah mundur. Jangan mau digeser dari pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan mau tukar Yesus demi apapun juga. Yosua 21 ayat ke-45. Sama-sama kita baca Yosua 21 ayat ke-45. Yuk Tiberias, Kelapa Gading Nias, dan yang di rumah kita baca. 3, 2, 1, ya. Dari tidak ada yang tidak dipenuhi semuanya. Sekarang ganti kata kaum Israel dengan ganti nama saudara. Kita baca bersama-sama dengan iman. Jadikan kalimat doa ini, jadikan ayat ini sebagai iman saudara. Ganti kalimat kaum Israel dengan nama saudara. Siap? Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada keluarga Gideon, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Sekali lagi, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada keluarga Gideon, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya. Tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya. Tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Pegang janji Tuhan, bagianmu percaya. Bagaimana caranya? It's not your business. Bagianmu beriman. Dari mana berkatnya? Bukan urusanmu. Bagianmu yakin bahwa dari penulis kitab Yosua, dia melihat dari yang apa yang dijanjikan Allah kepada kaum Israel. Dilihat, dia catat, semua digenapi. Ayat ini tetap berkuasa. 2000 tahun kemudian, malam ini, siang ini, ayat ini tetap berkuasa buat saudara. Ayat ini tetap hidup buat saudara. Ayat ini tetap bisa menjadi berkat buat saudara. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada jemaat Tiberias jam 2 siang di tempat ini, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi oleh Tuhan. Masih kurang yakin lagi? Sama-sama, Allah tidak pernah lalai atau lupa dengan janjinya. Kalau Allah berjanji, Allah pasti menepatinya. Manusia bisa lupa, manusia terbatas, manusia bisa dikendalikan oleh moodnya, manusia bisa dikembalikan oleh sumber dayanya, manusia bisa dikendalikan oleh perkataannya, oleh lingkungannya. Tapi kalau Allah sudah berjanji, Allah tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Bagianmu percaya. Lebih yakin lagi, kita baca Mazmur 12 ayat yang ke-7. Dan saudara bisa lebih percaya lagi, Mazmur 12 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dalam dapur. Tuhan yang bilang, firman Tuhan yang mengatakan, pemazmur yang mengatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Artinya apa? Nggak ada embel-embel janjinya. No tipu-tipu, no hoax, no lebay. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. Perak untuk teruji, dia harus dibawa tekanan. Dia harus dibawa sebuah panas, kurang lebih 120 atau 102.000 Fahrenheit kalau saya nggak salah. Ketika perak dibawa panas, maka besi dan perak mulai terpisahkan. Apa maksudnya perak yang teruji? Di tengah tekanan, di tengah panas dunia, di tengah masalah dunia, janji Tuhan dapat dipercaya. Kira-kira gitu doang nih. Amin. 7 kali, sama-sama bilang sama saya, 7 kali dimurnikan. Saya tiap awal bulan suka belanja bulanan sama istri saya. Sebagai laki-laki yang gentleman, tiap bulan saya kasih $2 juta buat istri. Orang kaya. Saya suka kasih bulanan buat dia belanja. Dan biasanya kalau istri saya belanja, kalau bulanan diminta saya temenin. Saya tahulah, kita semua tahu, para bapak-bapak lah. Suami hanya diperlukan ketika mendekati kasir. Saya berdoa lah suatu hari kasirnya jemaat Tiberias.
Jadi ketika lagi belanja, saya lihat istri saya ada promo minyak goreng. Minyak gorengnya lebih besar dan lebih murah. Satu minyak gorengnya lebih kecil dan lebih mahal. Sebagai suami yang harus membereskan di pintu pembayaran, saya bilang sama istri saya, sayang, ini lebih gede nih sayang. Lebih gede, lebih murah. Istri saya bilang, sayang jangan. Ini walaupun lebih gede, lebih murah, bagusan yang ini. Walaupun lebih kecil, lebih mahal. Saya bilang, sayang, ini lebih gede, lebih murah. Dia bilang, sayang, walaupun ini lebih kecil, lebih mahal, tapi ini 2 kali penyaringan. Lebih sehat buat kamu. Saya bilang, tukang gorengan gak disaring ya, sehat-sehat aja tuh, saya bilang. Ya kan tuh yang hitam-hitam itu, halo, shalom. Halo kaum gorengan. Shalom, bakwan, tahu, tempe, pisang molen. Jangan pura-pura gak pernah belilah. Ya kan hitam itu kan, hitam kan. Penipu semuanya di sini. Saya bilang itu sehat-sehat aja tuh gak pernah disaring tuh. Saya bilang, sayang, ini walaupun lebih murah, kalau dibawa dingin lama-lama jadi keruh. Ini 2 kali penyaringan. Ini lebih bagus buat jantung, buat dompet gimana saya bilang nih. Orang mau beli karena 2 kali penyaringan. Orang mau beli karena lebih dipercaya. Mengapa sama perkataan iklan kau percaya? Mengapa sama perkataan Allahmu yang hidup kau gak percaya? Mengapa dengan mudahnya dokter berkata kau percaya? Dokter bilang gak bisa punya anak, dengan mudahnya gugur imanmu. Mengapa dengan mudahnya ketika expert berkata engkau gak mungkin berhasil, engkau percaya? Mengapa engkau lebih mempercayai perkataan sesamamu manusia daripada mempercayai perkataan yang menciptakan engkau? Mengapa engkau lebih mempercayakan perkataan orang yang tidak peduli sama saudara? Mengapa engkau tidak berani menaruh imanmu kepada Allah yang mati bagimu di kayu salib, bangkit mengalahkan maut, datang kedua kali untuk menyelamatkan saudara? Mengapa kita manusia lebih gampang percaya ke perkataan orang? Mengapa firman Tuhan sudah gak bisa percaya? Hari dengar firman Tuhan di gereja yang penuh kuasa ini, di gereja Tiberias, saudara dan saya, yang perlu saudara dan saya punya ketika engkau datang ke tempat ini, iman. Saya nggak peduli saudara mau datang dengan mobil apa, bukan urusan saya. Saya nggak peduli saudara mau datang dengan berbagai macam masalah, bukan urusan saya. Kalau engkau datang ke tempat ini untuk connect sama Bapamu di surga, untuk menerima yang terbaik dari surga, untuk pulang bawa berkas pengharapan, untuk pulang bawa jawaban doa, engkau perlu punya iman. Sama-sama bilang sama saya, hanya iman kepada Yesus yang membawa mukjizat. Saudara bisa klik di internet, namanya Dr. Mark Abraham, seorang ahli spesialis kanker. Saya ketika nyiapin khotbah ini, saya mendengar kesaksian, saya diberkati. Dia terbang ke sebuah negara bagian. Di tengah perjalanan pesawatnya turbulence. Nah, pesawatnya turbulence, mendarat di airport terdekat. Naik mobil untuk pergi ke negara bagian yang lain. Di tengah perjalanan mobilnya mengalami kerusakan. Ganti mobil. Naik mobil lagi, ada badai. Mengakibatkan dia nggak bisa melanjutkan perjalanan. Karena dia perjalanan di tengah-tengah hutan. Dia cari tempat peristirahatan untuk sembunyi atau berlindung dari badai. Dia masuk ke sebuah rumah penduduk. Ketika masuk rumah penduduk itu menawarkan untuk tinggal di rumahnya, untuk nginep. Karena besok badai akan reda, bisa jalan lagi. Ahli spesialis kanker. Saya mau bilang sama saudara, ini menjadi bukti cerita bahwa setidak masuk akal pun doa saudara. Kalau saudara punya iman, Tuhan akan menjawabnya buat saudara. Dan ketika dia sampai ke rumah ini, ketika dia tidur, mau tidur, dia dengar pemilik rumah ini berdoa untuk anaknya yang divonis dokter kena penyakit kanker. Dan dokter rumah sakit di tempat itu mengatakan hanya 1 dokter spesialis kanker yang dapat menyelamatkan anaknya. Dan kalau datang ke dokter itu biayanya mahal dan harus pergi ke negara bagian. Nama dokter itu Dr. Mark Abraham. Saudara boleh bilang ini kebetulan, tapi bagi saya akan ada banyak kebetulan-kebetulan yang Tuhan sediakan bagi orang yang menaruh harapannya sama dia. Akan ada banyak kebetulan-kebetulan, karena saya percaya tidak ada kebetulan dalam orang percaya. Setiap langkah kita Tuhan yang atur. Saya lagi nginep di sebuah hotel di Bekasi. Sudah gak usah tahu hotel, kau datang lagi. Nah, hari Senin nanti ada ibadah peletakan batu pertama. Gereja Tiberias di Bekasi, kasih kemuliaan dulu buat Tuhan kita.
Sebagai ketua panitia dipercayakan oleh gereja, jadi biar bangun pagi. Saya sampai di hotel, saya punya kulkas hotel saya mati karena nggak dingin. Saya keluar, baru mau cari cleaning service atau petugas. Baru saya keluar pintu, ada bapak-bapak yang lewat dari pakaiannya, saya tahu teknisi. Belum saya ngomong, dia lihat saya, Pak Gideon. Saya langsung bilang, Bekasi banyak kayak kamu Tiberias. Bapak, oh iya. Oh, enggak. Saya bilang, kulkas saya mati. Dia masuk ke dalam, dia ganti, dia keluar. Mungkin orang bilang kebetulan, tapi bagi saya nggak kebetulan. Bagi saya mungkin beberapa waktu yang lalu Tuhan lihat anakku akan pergi ke hotel ini. Dan aku tahu hotelnya, kulkasnya nggak akan mati. Aku akan kirim orang untuk tolong anakku. Halo. Saya pelayanan di Central Park. Kita semua tahu Central Park Mall, Grogol. Kalau lagi weekend cari parkir, lebih gampang cari jodoh daripada cari parkir di situ. Saya keluar mobil, aduh mobil nggak dapat parkir segala macam. Tuhan tolong kasih parkiran. Baru turun ke bawah, mobil keluar. Saya mau bilang sama saudara, jadi anak Tuhan paling enak. Jadi anak Tuhan paling apa? Yang kecil-kecil aja dia urus, apalagi yang besar. Yang kecil-kecil aja dia sediakan, apalagi yang besar. Saya yang mau ngopi, kemarin jalan-jalan ke Sumarekon, saudara, itu kan Bekasi kan gudangnya Tiberias. Jalan kemana-mana, Pak Gideon, Pak Pendeta. Saya mau bilang bukan, Tabaraka kan gak mungkin. Mau ngopi aja. Tuhan atur yang ngerjain barista segala macam, jemaat Tiberias. Pak Gideon, saya seneng nih kalau ada gunanya begini, seneng ya ada kamu nih. Mantep nih, kan biasa kan kurang guna gitu. Pak Gideon mau ngopi? Enggak, mau macul. Ya mau ngopi lah, masa nanya. Sebentar Pak, gak usah antri, dia bikinin kopi nih. Saya keluar minum kopi. Ini antis ya. Saya keluar, saya bilang, enak ya jadi anak Tuhan. Kopi aja Tuhan urusin. Halo? Kopi aja Tuhan urusin. Kulkas aja gak dingin, Tuhan urusin. Apalagi engkau yang hari ini sedang menanti panggilan berkuda putih. Tuhan urusin. Tuhan sediain. Tuhan kasih. Tapi jangan goyah imanmu. Ikut Tuhan, jangan tukar Yesus demi apapun. Jalan sama Tuhan, kau akan melihat Dia menggenapi janjinya buat saudara. Amin. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Bantu saya dong. Kita lanjut poin baru. Besok saya kasih lirik lagunya ya. Jadi sebelum mulai jemaat Tiberias sesi jam 2 siang. Ini lagunya tolong nyanyi, kalau enggak lu disalipin gitu ya. Poin yang kedua, mengapa orang Kristen hidupnya bebas dari kekhawatiran, bebas dari ketakutan. Yang pertama, karena Yesus membuktikan perkataannya. Yesus membuktikan perkataannya. Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Yang kedua, mengapa kita orang Kristen hidup kita bebas dari ketakutan. Ini kesukaan saya. Fakta yang kedua, death is not the end. Mengapa bagi orang Kristen kematian bukan akhir dari segalanya. Ibrani 22 ayat yang ke-14b sampai dengan ayat yang ke-15. Yuk sama-sama kita baca. Saudara diberkati, amin. Yuk sama-sama kita baca dua ayat ini. 3, 2, 1, ya. Supaya yang berkuasa atas maut, ayat yang ke-15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Oleh karena, sama-sama bilang sama saya, seumur hidupnya dalam perhambaan. Karena apa? Takut kepada apa?
kepada maut. Kalau ada kepercayaan yang menjamin kematian adalah tutup mata di bumi, buka mata di surga, namanya kekristenan. Kalau ada yang menjamin di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, namanya kekristenan. Kalau ada yang menjamin kalau engkau dipanggil Tuhan dalam keadaan bertobat, dalam keadaan percaya kepada Yesus, rumah di surga Tuhan sediakan. Bukan mudah-mudahan, bukan mungkin, bukan lihat nanti, sure, 100% yes. Katakan amin. Firman Tuhan mengatakan demikian, agar saudara dan saya tidak lagi takut. Agar saudara dan saya, yang paling ditakuti manusia apa sih? Kematian. Yang paling membuat manusia gentar apa sih? Kematian. Tetapi ada banyak manusia lupa, di dalam Kristus setelah kematian ada hidup yang kekal. Cuman pertanyaannya, kekal dalam surga apa kekal dalam neraka? Itu aja pertanyaannya. Sebagai anak Tuhan kita tahu kebenaran. Kita katakan the truth will set you free. Tahu kebenarannya. Apa kebenarannya? Akulah satu-satunya jalan kebenaran dan tidak ada seorang pun dapat menuju kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia bisa selamat kecuali melalui nama Yesus Kristus Tuhan. Nama yang lain nggak bisa. Apalagi pakai nama Gideon, nggak kenal. Gideon aja ikut dia. Apalagi nama Alek, neraka kau. Kita buka dasar firman Tuhan ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 dan 18. Kita cepat saja. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 18. 3, 2, saya baca ayat 16, sudah baca ayat 17. Sebab itu kami tidak tawar hati. Kau yang sedang tawar hati hari ini karena kecewa, karena pahit, karena ditinggalkan oleh yang kau sayangi, karena broken heart. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari. 17 saudara. Jauh lebih besar daripada. Ayat yang ke-18, Tiberias Gading-Nias yang di rumah, sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan karena yang kelihatan adalah, sedangkan yang tak kelihatan adalah apa? Penulis kitab Korintus Rasul Paulus mengatakan, sekalipun kami mengalami penderitaan, tapi kami tidak tawar hati. Sekalipun secara fisik manusia batinnya, manusia badannya kami, jasmani kami mengalami penurunan. Mungkin Paulus menggambarkan secara fisik dia bertambah tua, secara fisik mungkin ada kelemahan tubuh, tapi manusia batinnya kami. Ini menjadi gambaran yang terpenting itu yang di dalam, bukan yang di luar. Jangan sibuk urus yang di luar, karena yang di luar ini akan dimakan sama yang namanya belatung nanti. Sehebat apapun skincare saudara, semahal apapun gingsengmu, manusia paling top 100 tahun. Tapi dalam kekekalan jutaan tahun, Paulus mau bilang begini nih, yang di luar boleh menurun, tapi yang di dalam harus meningkat. Yang di luar boleh mengalami penuaan, tetapi yang di dalam jangan sampai mengalami. Engkau boleh kaya, jangan marah sama saya ya. Kau boleh kaya, badanmu boleh sehat, tapi kalau engkau gak percaya Yesus dan gak bertobat, nanti malam kalau kau mati, neraka. Kalau gak percaya, matilah kau. Biar kau buktikan omongan saya. Tapi maaf ya, engkau boleh secara materi gak kaya. Engkau boleh badan udah dikrok sini, tato krokan semua. Tapi engkau cinta Yesus dan bertobat, kalau nanti malam kau dipanggil Tuhan, Yesus tunggu saudara. Maksud saya begini. Tumben lo responsif semua di sini. Biasa nggak begini. Lagi banyak masalah ya. Saya mau bilang ya. Saya layani seorang pasangan suami istri dari penyembah patung-patung. Kembali lagi nyembah patung-patung. Karena dia pikir ikut Yesus langsung bla 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 bla. Dia lupa memang ada caranya. Kadang-kadang Tuhan berkati kita materi, berkati kesehatan, tapi ada kalanya Tuhan izinkan kita melewati. Badan kita mengalami sakit, materi kita kekurangan. Tuhan cuma mau lihat
Hatimu tuh nempel sama aku, apa nempel sama berkatku? Hatimu tuh cinta sama aku, atau karena cinta yang lain? Kalau saudara pacaran, pacarmu cuman baik sama saudara, karena engkau lagi punya duit, ketika engkau gak punya duit, dia tinggal saudara, saudara jangan percaya itu cinta yang asli. Tuhan mau lihat, jadi ketika dia gak diberkati, dia tinggalin Yesus. Kembali ke patung yang tidak dapat melihat, yang tidak dapat mendengar, yang diciptakan oleh buatan manusia. Kembali. Saya mau bilang sama saudara, berkat dan sebagainya itu bonus. Yang Tuhan kejar pertobatanmu. Yang Tuhan kejar hatimu yang mau mengikut Yesus. Tuhan gak kejar hartamu, orang dari Dia kok. Tuhan gak peduli sama latar belakangmu. Kalau engkau mau bertobat, itu yang Tuhan kejar. Katakan amin. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan menantikan pertobatanmu. Bilang sama yang baru ngomong. Nah, yang ketiga, yuk yang terakhir saudara. Kita akan sama-sama belajar, ini kesukaan saya. Mengapa kita sebagai orang Kristen bebas dari ketakutan. Bukan berarti gak pernah takut. Seringkali ada cobaan untuk takut. Tapi kita percaya Yesus telah mengalahkan maut. Maka hari ini kita saudara dan saya dapat mengalahkan kuasa-kuasa yang lain. Roh yang dalam diri kita jauh lebih besar daripada roh ada di dunia ini. Katakan amin. Kita lihat poin yang terakhir. Mengapa kita sebagai orang Kristen. Alkitab mengatakan kita bebas dari ketakutan. Yang pertama karena Yesus membuktikan perkataannya. Yang kedua karena kematian bukan akhir dari segalanya. Yang ketiga, ini kesukaan saya. God's love us extravagantly. Tuhan teramat sangat mengasihi kita. Firman Tuhan mengatakan demikian, Roma 5 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Roma 5 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sama-sama yuk kita baca. 3, 2, 1. Ya, akan tetapi oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa? Ketika saudara masih ngaco. Ketika saudara masih sampah. Ketika saudara masih menjijikan. Ketika saudara masih jauh dari persekutuan dengan Allah. Firman Tuhan mengatakan, Allah sudah memutuskan untuk mengasihi saudara. Saya kalau konseling pernikahan, saya tanya, kamu kenapa mau sama dia? Habisnya dia baik, Pak. Kamu kenapa mau nikah sama dia? Habisnya dia lucu, Pak. Yuk kenapa mau sama dia? Habisnya dia ganteng, Pak. Saya gak pernah dengar ada orang, yuk kenapa mau sama dia? Habisnya dia penjahat, Pak. Oke ngaco Pak, ngaco. Saya pengen selamatin dia. Gak ada. Kasih manusia gitu, take and give. Kasih manusia itu berdasarkan apa untungnya buat gua. Dan ada expire date-nya. Tapi kasih Tuhan, love in action. Dia bukan ngomong doang. Dia buktikan dengan mati di kayu salib. Kalau ada anak perempuan di sini atau anak laki-laki yang tinggalin Yesus demi cowok, demi wanita yang lain, rugi besar. Rugi besar. Tapi Pak, dia sayang sama dia, bilang sama dia, mati dulu di kayu salib. Kalau engkau bangkit hari ketiga, gue ikut lo. Jangankan mati, dicambuk aja dia tampar saudara pasti. Saya baca kisah-kisah kerajaan. Di mana-mana dalam kisah-kisah kerajaan, dongeng-dongeng kerajaan, kesatria mati buat raja, panglima mati buat raja, prajurit mati buat raja. Hanya di kitab Alkitab, di Injil ini saya baca, raja saya mati buat saya. Hanya Alkitab. Kisah-kisah yang lain, kesatria yang harus mati buat raja, panglima yang harus mati buat raja, prajurit yang harus mati buat raja. Hanya Alkitab yang memberikan kita informasi. Raja saya, Yesus Kristus Tuhan, mati buat saudara dan saya. Satu ayat yang terakhir, karena waktu saya gak banyak. Efesus 3, 18 dan 19. Sama-sama ya kita baca. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa dan dapat mengenal kasih itu sekalipun
segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu di dalam seluruh. Alkitab memberikan kita informasi yang menarik. Ada 4 dimensi kasih Allah. Alkitab katakan yang pertama lebar, panjang, tinggi, dalam. Kitab Efesus, kalau saudara pahami arti ini, engkau akan free dari ketakutan. Pertanyaannya 4 dimensi kasih Allah ini. Dimensi yang pertama lebar. Pertanyaannya seberapa lebar kasih Allah dalam hidup saya Pak Pendeta? Kasih Allah, saking lebarnya kasih Allah bisa ada di mana saja. Engkau mungkin merasa sendirian, tapi engkau tidak pernah sendirian. Karena Immanuel, Allah beserta saudara. Saking lebarnya kasih Allah, tidak ada tempat di dunia di mana kasih Allah tidak dapat menjangkaunya. Lalu berikutnya panjang. Kalau orang dunia aja bilang kasih ibu sepanjang masa, apalagi kasih Bapamu di surga. Berikutnya setelah panjang apa? Tinggi. Tidak ada ketinggian apapun. Orang-orang tinggi boleh bangkit terang saudara. Orang-orang tinggi jabatan boleh bangkit hajar saudara. Kasihnya lebih tinggi dari itu akan melindungi saudara. Dia melihat dari tatanya, lihatin saudara. Yang terakhir kesukaan saya, dalam. Berapa dalam kasih Allah dalam hidup saya? Sedalam apapun kejatuhanmu, kalau engkau mau bertobat hari ini, tangan Tuhan dapat selamatkan saudara. Berapa bulan, tahun yang lalu, saya baptisan bersama dengan Gembala Sidang Pendeta Pak Aryaji. Ada seorang perempuan, udah mulai aneh lah. Karena selalu diem, gitu. Turun ke kolam baptisan diem. Bahkan beberapa kali saya lihat, dia izinin orang lain duluin dia. Gitu. Sampai di tempat kami, saya punya tugas biasanya disuruh tanya sama Pak Aryaji. Pak, mau minta doa apa? Saya tanya, Mbak, Bu, mau minta doa apa? Dia tutup mata, dia tunduk, dia nggak ngomong. Mungkin asumsi saya mau ngomong sama Pak Aryaji. Saya diem. Sampai ke Pak Aryaji, baru mau ditanya, dia langsung nangis. Kejer. Saya bisa lihat lah, nangis pertobatan. Pak Aryaji tanya, Yayu kenapa? Yayu kenapa? Dia cuma bilang, saya pelacur Pak. Saya PSK Pak. Udah ratusan pria tidur sama saya. Udah beberapa kali saya gugurin kandungan. Udah beberapa kali saya tinggalin Yesus demi duit. Dia nangis kejar. Saya lihat Pak Aryaji, Bapak juga nangis. Ya bos nangis, anak gua juga nangis Pak. Pertanyaan yang membuat saya, masihkah Tuhan terima saya? Maka masihkah Tuhan mengasihi saya? Apa jawab Pak Aryaji? Kalau you mau bertobat, Tuhan terima you. Jangan ulangin lagi. Jangan ulangin lagi. Tuhan terima you. Makanya orang Kristen gak boleh menghakimi. Gak boleh. Kalau engkau lihat orang lain punya kelemahan, doakan. Jangan engkau yang malah jadi agent cerita-ceritain. Jangan. Takutnya orang yang kau hakimi Tuhan angkat di atas engkau. Berabe-berabe itu. Takutnya orang yang kau remehkan, justru Tuhan bilang dia bertobat dibanding kamu. Tuhan angkat. Amin. Sebagai hamba Tuhan saya doa. Kebangkitan Yesus dari kematian memberikan kita pengharapan yang baru. Kita hidup bebas dari ketakutan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami terima firman-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Kami akan bawa korban ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Harapan bersama umat-Mu Tuhan yang balas, Tuhan yang perhitungkan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memberi bagi kerajaan surga, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.